Biologi merupakan ilmu yang memiliki berbagai cabang dengan fokus kajian yang berbeda-beda. Di antara cabang-cabang biologi tersebut, kita mengenal biokimia. Biokimia mempelajari berbagai konsep dasar yang perlu kita pahami atau bahkan kita kuasai sebelum kita ingin mendalami berbagai konsep biologi lainnya. Lalu, apa itu biokimia? Apa saja yang akan kita pelajari di dalam biokimia? Dan mengapa kita perlu mempelajari biokimia? Ensiklopedia Ahmad Fauzi akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Secara umum, seluruh sel makhluk hidup, termasuk manusia, menjalankan berbagai proses biologi yang krusial. Salah satu proses biologi tersebut antara lain adalah respirasi seluler. Proses ini mampu mengubah gula menjadi energi sehingga kita dapat hidup, bergerak, bahkan berolahraga. Dalam proses respirasi tersebut, terjadi berbagai reaksi kimia yang cukup kompleks. Dalam biokimia, kita akan mempelajari berbagai reaksi dan proses kimia, termasuk proses pengubahan glukosa menjadi karbon dioksida, air, dan energi yang terjadi saat proses respirasi seluler. Biokimia sendiri terbagi menjadi 3 sub bidang ilmu, yaitu biologi struktural, enzimologi, dan metabolisme. Di beberapa dekade terakhir, biokimia telah berhasil menjelaskan berbagai proses kehidupan melalui ketiga sub bidang ilmu tersebut. Hampir semua area di biologi tercakup dan dapat berkembang sebagai dampak dari perkembangan metodologi dan penelitian di bidang biokimia. Pasalnya, biokimia atau kita kenal juga dengan kimia biologis adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai proses kimia, baik yang terjadi di dalam makhluk hidup maupun yang berhubungan dengan makhluk hidup tersebut. Proses-proses kimia tersebut kita kenal sebagai proses biokimia, dan proses biokimia lah yang menyebabkan kompleksitas dari kehidupan kita. Kebanyakan studi biokimia berfokus untuk mempelajari struktur, fungsi, dan interaksi di antara berbagai makromolekul. Makromolekul tersebut antara lain protein, asam nukleat, karbohidrat, ataupun lemak. Berbagai makromolekul tersebut berperan secara struktural ataupun fungsional di berbagai fungsi yang berkaitan dengan kehidupan. Selain makromolekul tadi, proses kimia di dalam sel juga bergantung pada berbagai reaksi yang terjadi di antara molekul-molekul yang lebih kecil ataupun ion-ion. Molekul tersebut dapat berupa molekul anorganik seperti air dan ion logam, ataupun molekul anorganik seperti asam-asam amino. Berbagai proses yang melibatkan berbagai molekul tersebut dapat saja membutuhkan energi ataupun dapat pula menghasilkan energi. Mekanisme di mana sel menghasilkan atau membutuhkan energi dari lingkungannya dengan melibatkan berbagai reaksi kimia kita kenal sebagai metabolisme. Pada definisi yang paling kompleks atau paling komprehensif, biokimia dapat dianggap sebagai cabang ilmu yang mempelajari komponen dan komposisi dari makhluk hidup dan bagaimana semuanya itu bersatu dan berinteraksi sehingga memunculkan kehidupan. Lalu, bila kita berbicara sejarah, biokimia mungkin dikaji oleh manusia sejak zaman Yunani kuno. Tapi, berdirinya biokimia sebagai sebuah cabang ilmu diperkirakan dimulai di sekitar abad ke-19 atau bisa jadi lebih awal, bergantung pada aspek biokimia mana yang dijadikan dasar awal mula kemunculan biokimia. Beberapa berpendapat bahwa biokimia berawal dari temuan enzim pertama diastase yang sekarang kita kenal sebagai amilase.
Penemuan tersebut terjadi pada tahun 1833 oleh Anselme Payon. Sementara yang lain menganggap bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh Edward Buchner pada tahun 1897 tentang proses biokimia dalam fermentasi alkohol menjadi awal kemunculan biokimia. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa biokimia berawal dari kerja Justus von Liebig pada tahun 1842 yang merupakan ahli kimia hewan. Namun, bila kita membuka referensi lain pun menyatakan biokimia muncul sejak awal abad ke-18 dengan munculnya studi tentang fermentasi dan respirasi oleh Antoine Lavoisier. Istilah biokimia sendiri berasal dari gabungan dua kata, yaitu biologi dan kimia. Pada tahun 1877, Felix Hope Seyler menggunakan istilah tersebut sebagai sinonim untuk istilah kimia fisiologis yang dia gunakan sebagai kata pengantar edisi pertama dari jurnal kimia fisiologis. Di sisi lain, pada awalnya, para saintis percaya bahwa kehidupan dan materi penyusun kehidupan memiliki beberapa substansi esensial yang dapat dibedakan dengan substansi penyusun benda mati. Dan mereka percaya juga bahwa hanya makhluk hidup yang dapat menghasilkan molekul-molekul tersebut. Namun, pada tahun 1828, Friedrich Wöhler mempublikasikan makalah tentang sintesis urea dan membuktikan bahwa kita dapat membuat molekul organik buatan. Sejak temuan tersebut, biokimia berkembang dengan pesat, khususnya pada pertengahan abad 20, dengan berkembangnya berbagai teknik baru seperti kromatografi, difraksi sinar X, interferometri, polarisasi ganda pelabelan menggunakan radioisotop, hingga mikroskop elektron. Teknik-teknik tersebut memungkinkan para peneliti untuk menemukan dan menganalisis berbagai molekul serta jalur metabolisme dalam sel secara lebih terperinci, seperti proses glikolisis ataupun siklus Krebs. Temuan-temuan tersebut pun mengarahkan para peneliti untuk memahami biokimia hingga tingkat molekuler. Biokimia sendiri penting untuk dipelajari karena selain mempelajari proses dasar dari kehidupan, namun biokimia juga memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan peradaban manusia. Temuan-temuan di bidang biokimia telah menjadi temuan utama yang digunakan di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang medis, nutrisi, agrikultur, ataupun bidang-bidang krusial dan esensial lainnya. Kita ambil contoh saja di bidang medis. Para ahli biokimia menyelidiki penyebab dan penyembuhan berbagai macam penyakit yang ada di manusia ataupun hewan. Di bidang yang lain, misalkan di bidang nutrisi, para ahli biokimia mempelajari bagaimana caranya tubuh dapat tetap sehat. Selain mereka juga mempelajari apa dampak yang akan terjadi bila kita kekurangan nutrisi ataupun bila kita kelebihan nutrisi. Sedangkan di bidang agrikultur, para ahli biokimia mempelajari hubungan kondisi tanah dengan pupuk. Mereka juga mencari tahu cara meningkatkan hasil panen, cara meningkatkan lama simpan hasil panen, dan cara mengendalikan hama. Dari berbagai penjelasan tersebut, kita menyadari bahwa biokimia merupakan salah satu cabang biologi yang penting untuk kita pelajari ataupun bahkan kita kuasai. Tak menutup kemungkinan, suatu saat kalianlah yang akan menjadi ahli biokimia. Bila hal tersebut terjadi, kalian akan turut serta menentukan seberapa jauh perkembangan biologi akan berkembang dan seberapa maju peradaban manusia akan melesat.
Namun sebelum itu, mari kita pelajari dasar-dasar biokimia terlebih dahulu dengan menyimak berbagai video berikutnya di channel ini, channel Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Oleh karena itu, silakan subscribe channel Ensiklopedia Ahmad Fauzi dan kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.